wa ibadur rahman, dan hamba-hamba Allah yang maha rahman, maha pengasih. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang istimewa, ya. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengidhafahkan mereka ini dengan namanya Ar-Rahman. Ya. Allah tidak menyebut wa ibadullah, tapi wa ibadur rahman. Di sini pun ada suatu nuktah, rahasia, suatu syarat. Ya. Jika Allah mengidhafahkan hamba-hamba itu dengan namanya itu Ar-Rahman, Ar-Rahman artinya yang maha pengasih, yang maha luas kasih sayangnya. Ini mengisyaratkan bahwa ibadur Rahman ini, mereka ini tidaklah meraih sifat-sifat yang mulia, kedudukan yang tinggi, dan kehormatan yang besar ini, kecuali karena rahmat Allah Ta'ala. Jadi mereka bisa meraih syaraf, kemuliaan, kedudukan yang tinggi, dan keutamaan yang sangat besar ini, tidak lain karena rahmat Allah Ta'ala. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di surat An-Nur, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, niscaya tidak ada seorang pun di antara kalian yang dapat meraih tazkiyah, dapat mensucikan jiwanya selama-lamanya. Akan tetapi Allah lah yang mensucikan siapa yang dikehendaki. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah merahmati mereka, memberikan taufik kepada mereka, sehingga mereka mampu meraih kemuliaan yang tinggi ini. Nah, adapun sifat pertama mereka, ya, sifat pertama mereka adalah yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di muka bumi dengan tawadhu dan tenang. Dan termasuk dari sifat tawadhu dan tenang atau sifat santun mereka ini adalah wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika orang-orang yang bodoh menyapa mereka, menegur mereka dengan teguran yang menyakitkan hati, dengan teguran yang mengandung kebodohan, qalu salama. Mereka menjawab, ya. Mereka menjawab dengan ucapan yang mengandung keselamatan. Jadi mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat hilm, sifat santun. Tidak reaksioner, ya. Tidak emosional. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Tidak membalas kata-kata yang keji, kata-kata yang buruk dengan hal yang serupa, tidak. Tapi mereka membalas keburukan dengan kebaikan, dan membalas kata-kata yang menyakitkan dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Mereka selamat dari dosa, dan selamat dari membalas keburukan dengan keburukan. Dan jelas, ini bukan suatu hal yang mudah, teman-teman sekalian. Ya. Sebab tabiat manusia, kalau dia dengar kata-kata yang mencaci, mencela, atau merendahkan, dia akan membela diri, dia akan membalas. Ya. Akan membalas. Ini tabiat manusia. Tapi hamba-hamba Allah yang Rahman ini, ibadah Rahman ini, mereka memiliki akhlak yang santun, hilm, lapang dada, ya, sabar, dan tidak cepat marah. Justru membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan dengan yang terbaik. Maka niscaya orang yang antara engkau dengan dia ada permusuhan akan berubah menjadi kawan yang akrab, kawan yang dekat. Jadi sifat pertama mereka adalah tawadhu, rendah hati, dan santun. Dan ini sifat yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Karena kebalikan dari tawadhu ini adalah takabur. Di tawadhu ini wajib hukumnya. Karena kebalikan dari tawadhu adalah takabur. Dan ibadur Rahman ini jauh dari sifat-sifat takabur. Mereka tidak berjalan di muka bumi dengan angkuh, dengan congkak. Mereka tidak menganggap dirinya lebih afdal, lebih mulia dari hamba-hamba Allah yang lain. Tapi mereka senantiasa bertawadhu kepada Allah Ta'ala dan kepada hamba-hamba Allah. Ini sifat pertama mereka. Tawadhu, rendah hati terhadap Allah Ta'ala, dan tawadhu terhadap hamba-hamba Allah Ta'ala. Dan sifat santun, ini tidak membalas kata-kata yang buruk dengan hal yang serupa. Tidak. Justru membalas kata-kata yang buruk dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ini akhlak mereka. Dan sifat mereka yang pertama. Kemudian, sifat mereka yang kedua adalah وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا.
Dan mereka adalah orang-orang yang melewatkan malam harinya dengan sujud dan berdiri. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka melewatkan malam harinya itu dengan sujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Ini dengan qiyamul lail, dengan salat tahajud. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang gemar mendekatkan diri kepada Allah dengan qiyamul lail di saat manusia tertidur pulas. Mereka mencintai Allah, yang karena cintanya itu mereka korbankan istirahatnya di malam hari. Mereka tinggalkan pembaringannya untuk berdiri, untuk bermunajat, salat di malam hari. Ini merupakan sifat mereka dan kebiasaan mereka seperti itu. Dan memang ini adalah tradisi orang-orang saleh sebelum kita, sebagaimana pesan Rasulullah SAW kepada kita, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum." Hendaknya kalian selalu melaksanakan qiyamul lail, itu salat malam, karena ini adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ya, ini. Dan juga ini sifat penghuni surga. Ketika Allah menerangkan tentang sifat-sifat penghuni surga di surat Dzariyat, Allah Ta'ala berfirman, "Innal muttaqina fi jannati wa uyun, akhidhina ma atahum rabbuhum, innahum kanu qabla dhalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahji'un." Berbuat kebaikan. Apa termasuk dari ihsan mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahji'un. Mereka itu di malam hari sedikit tidurnya. Lebih banyak qiyamnya. Ya. Setelah itu, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahar, di waktu menjelang subuh, mereka beristighfar kepada Allah. Ya. Di malam harinya dilewatkan dengan salat tahajud dan ditutup dengan istighfar. Ya. Memperbanyak istighfar di akhir malam. Ini sifat penghuni surga. Dan juga ini pesan Rasulullah SAW ya. Pada Abdullah, ini pesan Rasulullah ketika hijrah. Ketika pertama kali hijrah ke Madinah, kalimat yang pertama kali beliau sampaikan yang didengar oleh Abdullah bin Salam yang akhirnya masuk Islam itu adalah, "Ya ayuhan nas, afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Wahai manusia, sebarluaskanlah salam. Berilah makan pada orang-orang yang butuh. Dan salatlah di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap. Niscaya kalian akan masuk surga dengan sejahtera, ya, dengan selamat. Jadi, qiyamul lail atau salat malam ini merupakan karakter, merupakan sifat dan kebiasaan ibadah rahman. Dan ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang benar-benar menjaga salatnya. Kenapa? Karena ketika mereka menjaga salat malamnya, padahal itu sunnah, maka penjagaan mereka terhadap salat-salat wajib lebih kuat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Sifat yang kedua adalah muhafadzatuhum 'ala shalat naflaha wa fardaha wa naflaha. Mereka orang-orang yang menjaga salat-salatnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Ya. Di ayat ini memberikan faedah dua. Pertama adalah mereka orang-orang yang benar-benar menjaga salat 5 waktunya. Salat fardunya mereka jaga dengan sungguh-sungguh. Setelah itu, mereka pun juga menambah dekat kepada Allah, menambah takarubnya kepada Allah dengan ibadah yang sunnah, yaitu salat malam. Yang ini merupakan salat sunnah yang paling dicintai Allah setelah salat fardu. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, afdhalus salawati ba'dal maktubat salatul rajul fi jawfil lail. Salat yang paling afdal, yang paling utama setelah salat fardu adalah salatnya seseorang di tengah malam. Ini sifat yang kedua. Ini orang-orang yang menjaga benar-benar salatnya, baik salat yang fardu maupun salat yang sunnah, khususnya qiyamul lail, ini salat tahajud. Kemudian sifat yang ketiga adalah khaufuhum minan nar. Rasa takut mereka yang kuat terhadap neraka. Jadi subhanallah ya. Mereka ini orang-orang yang bukan bergelimang dalam maksiat. Bukan orang yang berkecimpung dalam dosa dan bermaksiat, yang memanjakan hawa nafsu dan syahwatnya. Orang-orang yang lalai dari akhirat, berpaling dari Allah. Bukan.
Mereka orang-orang yang rajin qiyamul lail, menjaga salat-salatnya, beristighfar di akhir malam, dan di siang hari akhlak mereka bagus. Akhlak mereka bagus, santun, tawadhu, lapang dada, ya. Tapi meskipun demikian, mereka orang-orang yang dalam hatinya ada rasa takut yang kuat terhadap neraka, dan mereka tidak merasa aman dari azab neraka ini. Mereka merasa takut. Dan karena itu mereka berdoa kepada Allah seperti doa yang diabadikan Allah dalam surat ini. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Dan mereka adalah orang-orang yang berdoa, Rabbana asrif anna adzab jahannam. Ya Allah, Rabb kami, hindarkanlah kami, jauhkanlah kami dari adab jahannam. Sesungguhnya adab jahannam itu adab yang terus-menerus, selalu menyertai seseorang. Dan mereka meskipun berjalan di muka bumi, hidup di muka bumi, tapi hati dan pikiran mereka itu di akhirat. Ya. Hati dan pikiran mereka di akhirat. Nah, ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang rasa takutnya yang kuat terhadap neraka, berarti juga kebalikannya, itu mereka berharap akan surga. Karena ini selalu menyertai. Ya. Seorang yang takut menjauh dari neraka, dia akan mengharap surga. Jadi berbarengan. Ya. Dan ini doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, doa yang paling sering dipanjatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ya Allah, Rabbana, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Ini doa yang paling sering dipanjatkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pernah suatu hari ada seorang laki-laki Badui berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, aku tidak pandai, aku tidak hafal ya doa yang panjang sebagaimana engkau ucapkan atau diucapkan oleh Mu'adz bin Jabal. Ya. Aku tidak bisa ya menghafal atau membaca doa-doa yang panjang sebagaimana yang engkau ucapkan, sebagaimana yang engkau panjatkan atau yang dipanjatkan oleh Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi yang ulama. Nabi bertanya, apa yang kau baca dalam salatmu? Lantas, apa yang kau doakan apa yang kau baca dalam doa di salatmu? Laki-laki kata, saya hanya mohon surga dan berlindung dari neraka. Aku nggak hafal doa yang panjang-panjang. Aku cuma minta kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, haulahu ludandin. Ya. Di seputar doa yang kau ucapkan itu, doa-doa aku dan doa-doa Mu'adz bin Jabal. Di doa-doa aku dan doa-doa Mu'adz itu tidak jauh-jauh dari yang kau ucapkan itu. Mohon surga dan berlindung dari neraka. Ya. Jadi ini sifat yang ketiga dari ibadah Rahman adalah mereka orang-orang yang takut terhadap neraka, ya, dan sering berdoa kepada Allah lindung dari azab neraka jahanam. Kemudian sifat yang keempat, ya, adalah bu'duhum min kaba'iriz dzunub wa 'adzaibil atham. Jauhnya mereka dari dosa-dosa besar dan kemaksiatan yang dahsyat, ya. Dari dosa-dosa yang besar yang membinasakan, ya, al-mubiqat. Jadi mereka sangat menghindari dan sangat jauh dari dosa-dosa besar yang kepalanya tiga. Yang pokoknya itu tiga. Itu syirik, menyekutukan Allah Ta'ala. Kedua, membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, berzina. Mereka sangat menjauhi dosa-dosa besar seluruhnya, khususnya tiga ini. Terlebih lagi tiga dosa besar ini. Sebagaimana Allah berfirman, sifat yang keempat adalah mereka ahlul badli wal infaq. Mereka orang-orang yang gemar memberi dan berinfak. Bukan ahlul bukhli wasyuh. Bukan orang-orang yang kikir atau pelit. Mereka adalah orang-orang yang murah hati dan senang berbagi, senang memberi, senang berinfak, bersedekah di jalan Allah Ta'ala. Dan dalam infaknya itu mereka bersikap pertengahan. Tidak berlebihan, tidak boros atau berlebihan, tidak juga kikir dan perhitungan. Jadi bukan berinfak tanpa perhitungan, ya, keluarkan semuanya, bukan juga berinfak dengan terlalu perhitungan. Jadi mereka menempuh jalan pertengahan, ya, tawassud, pertengahan dalam berinfaknya, ya. Dan Allah memuji sifat ini sebagaimana disebutkan dalam ayat berikutnya,
walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan mereka adalah orang-orang yang apabila berinfak, mereka tidak berlebihan, ya, tidak terlalu royal atau boros, dan tidak juga kikir. Tapi mereka menempuh jalan tengah di antara itu. Ya. Dan ini sifat yang dicintai Allah dalam segala perkara. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan adalah pertengahannya. Dan akhlak yang terpuji, semua akhlak terpuji itu adalah pertengahan di antara berlebihan dan mengurang-urangi. Ya. Dalam segala hal. Termasuk dalam berinfak. Yang terpuji adalah terus-menerus, ya, continue, tapi pertengahan, tidak berlebihan dan tidak terlalu perhitungan atau gitu. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang gemar berinfak dan infaknya tidak sesekali tapi terus-menerus, tapi pertengahan, tidak berlebihan dan tidak juga kikir. Ya. Mereka orang yang gemar berinfak di jalan Allah Ta'ala. Kemudian sifat yang kelima adalah tadi, ya, mereka menjauhi semua dosa-dosa besar dan mereka meninggalkan dan menjauhi dosa-dosa besar ini adalah buah dari rasa takutnya terhadap adab neraka. Jadi karena mereka takut kepada adab Allah dan mereka mencintai Allah Ta'ala dan berharap akan rahmatnya, maka mereka meninggalkan semua dosa-dosa besar yang akan mengundang kemurkaan Allah Ta'ala, khususnya 3 dosa besar yang tadi disebutkan. Ya. Allah berfirman dalam lanjutan ayat berikutnya, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyeru di samping Allah sesembahan yang lain. Tidak menyeru, ini tidak beribadah, tidak berdoa dan beribadah kepada sesembahan selain Allah Ta'ala. Ini tidak melakukan kesyirikan. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. وَلَا يَزْنُونَ. Dan mereka tidak berzina. Yang pertama disebut oleh Allah adalah syirik, yaitu menyeru di samping Allah Tuhan yang lain. Memohon kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik adalah dosa yang terbesar, kemungkaran yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Ta'ala jika pelakunya tidak bertaubat. Allah Ta'ala berfirman, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah Ta'ala dan tidak bertaubat dari syiriknya, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat tinggalnya adalah neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang-orang ibadur rahman ini, hamba-hamba ibadur rahman, sangat jauh dari kesyirikan. Seperti mereka orang yang betul-betul menjaga kemurnian tauhidnya. Tidak meminta kecuali kepada Allah. Tidak bertawakal kecuali kepada Allah. Tidak berdoa, tidak memohon kecuali kepada Allah. Tidak menyembah kecuali kepada Allah Ta'ala. Di hati mereka betul-betul menghambakan diri kepada Allah. Dan ini makna dari ayat yang selalu kita ulang-ulang dalam salat kita. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Dan hanya kepadamu ya Allah kami beristi'anah. Mohon pertolongan. Mereka orang yang benar-benar menjaga kemurnian tauhidnya. Dan sangat jauh dari kesyirikan. Juga mereka menjauhi dosa besar, membunuh jiwa. Sebab tidak ada dosa yang besar setelah syirik selain dari membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Mereka menjaga darah manusia, ya, dan tidak bermain-main dengan nyawa atau jiwa manusia. Tidak menganggap murah atau remeh nyawa manusia. Sebutkan dalam sebuah hadis bahwa hancurnya Ka'bah itu lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya jiwa satu orang mukmin. Ya. Mereka sangat menghargai jiwa dan tidak berpikir untuk membunuh jiwa seorang muslim. Tidak pernah terlintas untuk menghabisi nyawa seorang muslim. Lebih baik kiamat daripada harus membunuh jiwa seorang muslim. Ya. Yang ketiga, mereka menjauhi zina. Wala yaznun. Dan ini menuntut bahwa mereka menjauhi muqaddimat, menjauhi hal-hal yang mengarahkan kepada zina. Bagaimana Allah berfirman, wala taqrabuz zina. Dan jangan kau dekati zina. Siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang mengarahkan kepada zina, maka dia akan selamat. Dan barang siapa yang
tidak menjaga dirinya dari muqaddimah, hal-hal yang mengantarkan kepada zina, mau tidak mau dia akan terjerumus. Ya. Mereka hamba-hamba ibadah rahmat ini sangat jauh dari hal-hal yang mengundang nafsu yang haram, jauh dari ikhtilat, jauh dari memandang aurat yang haram, ya, dan sangat takut terjerumus dalam zina dan tidak merasa aman darinya. Sebagaimana peringatan Rasulullah SAW, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak meninggalkan setelahku suatu fitnah, suatu godaan yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki selain daripada fitnah wanita. Rasulullah khawatir terhadap kita, ya, dan menyebutkan ini fitnah yang paling berbahaya bagi kaum laki-laki. Ittaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kanat nisa. Waspadalah kalian terhadap fitnah dunia dan fitnah wanita. Dan ingat, fitnah yang pertama menimpa Bani Israel, fitnah an-nisa. Ini ibadah rahman. Ya. Kemudian Allah Ta'ala, kemudian jika salah seorang di antara mereka tergelincir dalam dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil, mereka segera bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah tidak menutup pintu taubat. Ya. Allah senantiasa membuka pintu taubatnya. Ya. Dan barang siapa yang bertaubat dari suatu dosa, maka dia seperti tidak berdosa. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Seorang yang bertaubat dari suatu dosa, dosa syirik sekalipun, sama seperti orang yang tidak berdosa. Ini jika taubat mereka, taubat yang jujur, taubat yang nasuha. Ya. Sebagaimana Allah berfirman di lanjutan ayatnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurar rahima. Kecuali orang-orang yang bertaubat, ya, dan beriman, kemudian beramal saleh. Ya. Jadi lihat, bertaubat, wa amanah, beriman, kemudian beramal saleh. Nah, siapa yang memadukan hal-hal ini, maka Allah berjanji akan merubah keburukan-keburukan mereka menjadi hasanat, menjadi kebaikan-kebaikan. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah dan ampunannya. Ya. Seorang yang bertaubat dengan taubat nasuha, keburukan, dosa-dosa itu bukan sekedar diputihkan, bukan, tapi diganti dengan hasanat. Ya. Dan Imam Ahmad serta Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak Allah SWT akan berkata kepada malaikat, nahu anhu kibara dzunubihi wasaluhu an sighariha. Jauhkan dari orang ini dosa-dosa besarnya. Ya. Allah berkata kepada malaikat, lupakan dulu, ya, tinggalkan dosa-dosa besarnya. Tanyakan kepadanya tentang dosa-dosa kecil. Maka malaikat mengusut dosa-dosa kecil. Dan hamba ini mengakui. Ketika diusut semua dosa-dosa kecilnya, hamba ini mengakui semua. Dan dia sudah merasa binasa. Karena dosa-dosanya sudah diungkap, diusut, diinterogasi oleh malaikat Allah. Nah, setelah itu Allah berfirman kepada hambanya yang mukmin tersebut, yang telah bertaubat, ya, sesungguhnya semua keburukan-keburukanmu itu aku rubah dengan hasanat. Dosa-dosamu itu aku rubah dengan kebaikan-kebaikan. Aku ganti dengan kebaikan-kebaikan. Maka setelah itu hamba itu berkata, ya Allah, aku di samping ini, di samping dosa-dosa yang tadi aku diusut, aku juga memiliki dosa-dosa lain yang aku belum diusut. Kenapa belum disebutkan? Kenapa belum diungkap? Ya, hamba itu bertanya begitu. Sehingga Rasulullah SAW tertawa sampai aku melihat gigi-gigi serinya, kata Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ini rahmat Allah Ta'ala. Ya. Siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh dengan nasuha, Allah bukan sekedar memutihkan dosa-dosanya, tapi mengganti dengan hasanat, dengan pahala. Allah Maha Besar, Maha Luas karunia. Kemudian sifat yang berikutnya dari ibadur rahman ini, teman-teman sekalian, adalah mereka tidak menghadiri majelis-majelis yang batil, majelis sia-sia. Itu zur. Walladzina la yashhaduna zur wa idza marru bil lagwi marru kirama. Mereka tidak pernah mendatangi az-zur. Az-zur diterangkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Sebagian ulama memahami khamr, majelis minuman keras. Sebagian lagi mengatakan majelis yang batil. Majelis situ ada kebohongan, dustaan. Majelis yang situ ada ghina, ada lagu-lagu, ya, atau hari raya orang-orang musyrikin. Yang jelas az-zur ini adalah kebatilan, mencakup apa saja yang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Ya. Majelis-majelis, ya, komunitas-komunitas, perkumpulan-perkumpulan yang di situ ada kemungkaran, entah itu lagu-lagu, entah itu kebohongan, entah itu ghibah, entah itu hari raya orang musyrik, acara-acara gebiar yang penuh dengan maksiat dan kemungkaran,
mereka sangat menjauhi dan tidak pernah singgah atau nimbrung di majelis-majelis yang semacam itu. Dan tidak hanya itu, kalau kebetulan mereka melewati majelis yang semacam itu, marru kirama, mereka lewat dengan penuh wibawa. Mereka lewat dengan tetap menjaga kesucian dirinya, tidak terpengaruh, tidak tergiur, tidak menoleh kepada perkumpulan-perkumpulan yang di situ ada kemaksiatan. Ini menunjukkan bahwa mereka orang-orang yang betul-betul menjaga kesucian dirinya, bersikap warak, bersikap hati-hati, dan jauh dari apa saja yang akan mencemarkan muruah dan mencemarkan din mereka. Ini sifat yang berikutnya, saya singkat ya. Kemudian sifat yang berikutnya lagi adalah mereka orang-orang yang sangat mengagungkan peringatan Allah berupa wahyu, berupa ayat ataupun hadis. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhirru 'alaiha summa wa umyana. Dan mereka orang-orang yang jika diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, ingatkan tentang hukum-hukum Allah, tentang ayat-ayat Allah, mereka tidak menyikapi peringatan itu dengan sikap sebagaimana orang yang tuli atau buta. Tapi mereka merespon, mengagungkan peringatan-peringatan. Baik itu ayat atau hadis. Karena hadis termasuk wahyu. Ya. Ini artinya mereka orang yang sangat menjunjung tinggi wahyu, mengagungkan wahyu. Dan kalau diingatkan dengan ayat Quran, mereka berkata sami'na wa ta'na. Mereka segera memperbaiki diri. Ya. Kemudian juga termasuk dari sifat mereka yang sangat ideal, yang sangat tinggi, ya. Cita-cita mereka, ya, himmah mereka yang sangat tinggi dan ideal, bahwa mereka tidak menginginkan kebaikan, kesolehan untuk dirinya saja. Mereka tidak ingin selamat dirinya saja, tapi mereka ingin keselamatan, kesolehan, dan keutamaan itu juga menyertai atau juga berlaku untuk istri-istrinya, pasangan hidupnya, anak-anak, keturunan, dan seterusnya sampai cucunya. Dan mereka orang yang ingin selamat dirinya serta segenap keluarga dan anak cucunya. Karena itu mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan mereka orang yang selalu berdoa, ya. Fi'il mudhari', وَالَّذِينَ يَقُولُونَ, fi'il mudhari' يَقُولُونَ menunjukkan istimrar, menunjukkan terus-menerus. Mereka orang yang senantiasa terus-menerus berdoa, Rabbana, Rabbana, lana min azwajina, anugerahkanlah kepada kami dari pasangan-pasangan hidup kami dan anak cucu kami, orang-orang yang menyejukkan hati kami, menenteramkan hati kami. Dan jadikanlah kami, pasangan hidup kami, anak cucu kami, a'immah, lil muttaqina imama. Imam, teladan, qudwah dalam ketakwaan. Ini menunjukkan himmah mereka yang tinggi, kemauan mereka yang baik yang sangat kuat, sehingga mereka tidak cukup menjadi orang yang soleh, tapi teladan dalam kesalehan. Mereka berdoa kepada Allah bukan sekedar menjadi orang yang bertakwa, tapi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dan ini menunjukkan bahwa mereka orang yang memperhatikan tarbiyah, pendidikan, istri dan anak-anak. Mereka tidak mungkin, mereka hanya berdoa saja, kemudian mengabaikan pendidikan anak-anaknya, keluarganya dicuekkan, dan sebagainya. Tidak. Mereka berdoa kepada Allah supaya dirinya, istrinya, dan anak-anak yang saleh, dan berusaha sungguh-sungguh untuk mendidik, untuk mencetak anak-anak dan istri-istri yang salehah, ya. Memperhatikan tarbiyah atau pendidikan keluarganya, dan berdoa kepada Allah siang dan malam untuk kesalehan dirinya dan keluarganya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, sifat-sifat mereka ini sifat-sifat yang tinggi, ya. Sifat-sifat yang mulia, yang tidak mudah untuk meraihnya. Nah, karena sifat-sifat mereka demikian tinggi dan ketaatan mereka, amal mereka ini demikian besar, maka balasan dari Allah pun juga tinggi. Balasan untuk Allah bagi mereka di akhirat juga kedudukan yang sangat tinggi dan pahala yang sangat besar, sangat agung. Allah Ta'ala berfirman, "Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama." Mereka itulah orang-orang yang nanti akan diberi balasan oleh Allah berupa ghurfah, ya, kamar yang eksklusif, kamar yang tinggi di surga. Di kamar ini di surga, kamar yang tinggi, yang eksklusif, yang istimewa di surga. Karena mereka meraih kedudukan yang tinggi di dunia, amal-amal mereka sangat tinggi di dunia, maka balasan di akhirat juga tinggi. Ya. Wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Dan mereka disambut oleh para malaikat di surga itu
dengan ucapan penghormatan dan selamat. Nah, di sini saya garis bawahi firman Allah Ta'ala, bima sabaru. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itu orang-orang yang dibalas dengan kamar yang sangat tinggi di surga karena kesabaran mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang bersabar ketika di dunia. Dan kalau bukan karena kesabaran mereka, mereka tidak bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang seperti tadi, ya. Qiyamul lail, akhlak yang sangat baik, menjauhi dosa-dosa besar, berinfak di jalan Allah. Ini tidak mungkin mereka bisa raih kecuali dengan kesabaran. Tidak mungkin seorang bisa istiqomah di atas ketaatan, bisa melakukan amal-amal saleh kecuali dengan kesabarannya. Ya. Dan tidak mungkin seorang mampu meninggalkan dosa-dosa maksiat kecuali dengan kesabaran. Ya. Jadi dengan kesabaran seorang mampu meraih ketaatan-ketaatan dan makom yang tinggi, dan dengan kesabaran seorang mampu meninggalkan keburukan-keburukan dan dosa-dosa. Kesabaran ini karakter khusus mereka. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka lah orang-orang yang dibalas dengan surga karena kesabaran mereka. Nah, ini teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, sifat-sifat ibadur rahman yang kita berdoa kepada Allah dan berharap mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah ke dalam golongan hamba-hamba dengan rahmat dan karunia. Nah, baik, jika ada teman-teman yang hendak menambahkan sesuatu atau ingin mendiskusikan atau mendialogkan, saya persilahkan. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Jazakumullah khairan katsiran atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan dan para asatidz, para dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor yang ingin bertanya, berdiskusi, atau sharing kepada Al-Ustadz pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Masih ada waktu sampai pukul 9, yaitu 9 menit lagi. Kami persilahkan. Silakan di antara para asatidz mungkin ada yang mau bertanya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya, suaranya. Langsung saya persilakan untuk bertanya, atau juga bisa melalui pesan di kolom chat ya. Bisa dikirimkan pesan di kolom chat, insya Allah nanti akan kami bacakan pesannya tersebut. Silakan. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Harun. Nah, apa nih Pak Harun terus sih yang bertanya. Ini Pak Ustadz, ketika kita tadi mendengarkan penyampaian Ustadz terkait sifat-sifat ibadur rahman itu ya, lebih dari 7. Kira-kira ketika salah satu sifat itu cacat, apakah akan berpengaruh terhadap sifat-sifat yang lain? Ketika ada pengaruhnya, yang lebih dominan yang harus ditingkatkan itu yang apanya Pak Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik. Kalau kita perhatikan 8 karakter ya, 8 sifat-sifat ibadah Rahman, ini sebagainya wajib, sebagian besar wajib dan sebagian lagi sunnah ya. Sebagian yang wajib, sebagainya sunnah. Nah, kalau seseorang tidak mampu menggenapi ya, jadi melengkapi dirinya dengan sifat-sifat ini seluruhnya, maka kalau yang tidak dimampu itu hal yang sunnah seperti qiyamul lail ya, menjaga salat malam, berinfak di jalan Allah dengan infak yang sunnah ya. Jika yang tidak mampu itu adalah hal-hal yang sunnah, maka dia tidak berdosa dan tidak mengurangi kedudukannya di sisi Allah Ta'ala. Tapi jika yang ditinggalkan atau sifat yang tidak dia mampu ini sesuatu yang wajib, maka bahaya dan dia terancam kemurkaan Allah dan adab. Seperti tawadhu, ini wajib. Ya. Kemudian takut kepada neraka, ya. Ini wajib hukum. Khauf yang ibadah, khauf yang wajib. Kemudian meninggalkan kesyirikan, meninggalkan membunuh jiwa dan menjauhi zina, ini wajib. Semua wajib ditinggalkan. Kemudian menghindari majelis-majelis yang batil, ini juga wajib. Meninggalkan dan menghindari majelis-majelis yang situ ada kemungkaran. Hukumnya wajib. Kalau seorang datang atau duduk di majelis, nongkrong di majelis yang ada kebatilan, dia berdosa. Ya,
ini. Jadi ada sebagian perkara-perkara yang wajib dan ada sebagian perkara-perkara itu sunnah, seperti salat malam, salat tahajud, berinfak di jalan Allah. Nah, jadi jika ada satu sifat yang kurang, tergantung sifat yang mana. Ya. Kalau sifat yang kurang ini pada sesuatu yang wajib, dia berdosa dan harus bertaubat. Sebagaimana ayat ini memotivasi kita untuk bertaubat. Tapi jika sifat yang kurang ini hal yang sifatnya sunnah, dan itu pun bukan terus-menerus, maka insya Allah tidak akan sampai terjatuh pada suatu dosa. Ya. Tapi teman-teman sekalian, ya, ada satu sifat di sini, ada dua sifat di sini, yang kalau ini terpenuhi, yang lain itu tercover. Ya. Yang kurang-kurang itu akan tertutupi ya, dengan dua sifat ini. Yang pertama adalah rasa takut terhadap neraka. Takut, ngeri. Takut yang bukan cuma di lisan saja, tapi rasa takut yang benar-benar dalam hati. Takut terhadap Allah Ta'ala dan takut terhadap adabnya. Ya. Ngeri dan takut terhadap neraka. Dan tahu, membaca ayat-ayat itu hadis-hadis tentang kedahsyatan neraka. Sebab orang yang merasa aman-aman dari neraka, tidak terlalu takut dari neraka, karena belum mengerti tentang dahsyatnya neraka. Belum mentadaburi ayat-ayat atau hadis-hadis tentang neraka. Siapa saja yang membaca ayat-ayat itu, hadis-hadis tentang neraka, tentang dialog antara sesama penghuni neraka, tentang kedahsyatan, tentang penderitaan neraka, siapa saja yang membaca itu pasti akan muncul, akan tumbuh dalam hatinya rasa takut terhadap neraka. Dan takut terhadap adab neraka ini akan membentengi dirinya dari berbuat maksiat, dari melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Ya khauf, rasa takut terhadap neraka. Dan yang kedua adalah al-muhafadzah 'ala shalah. Menjaga salat-salat, khususnya salat-salat yang wajib. Sebab sebutkan dalam ayat ya kan, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Dirikanlah salat. Bukan sekedar salatlah atau kerjakan salat, tapi dirikan salat. Salat dengan benar. Mendirikan salat. Karena sesungguhnya salat itu akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau seorang muslim yang menjaga salatnya dengan benar, dan syukur-syukur ditambah lagi dengan salat malam, dengan salat tahajud, istiqamah, maka insya Allah ya, sebutkan dalam hadis ya, bahwa salat malam itu mencegah seseorang dari dosa. Manhatun anil itsm. Seorang yang terbiasa salat malam, di siang harinya dia tercegah ya, dilindungi Allah dari dosa. Bukan maksum, tapi dia ngerem kalau Anda berbuat maksiat. Jadi salat malam itu berbekas di siang hari. Ini salat sunnah, apalagi salat fardu ya, salat 5 waktu. Jika dikerjakan tepat pada waktunya, dengan adab-adabnya, dengan khusyuk, maka salat ini akan membentengi seorang itu dari semua perbuatan buruk dan keji. Ini dua hal yang paling inti menurut saya ya. Pertama adalah khauf, rasa takut terhadap neraka, dan menjaga salat dengan benar-benar. Ini kuncinya ya. Wallahu a'lam. Demikian Pak Harun. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran. Mudah-mudahan kita bisa menggapai sifat-sifat tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harun. Ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi terakhir cukup? Masih ada? Kalau tidak ada, mungkin Ustadz bisa memberikan kalimat penutup atau kesimpulan dari pengajian pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz. Baik, iya. Bagus, ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya, kita di majelis ini bertawun dalam kebaikan dan saling nasihati, ya, dan saling berusaha untuk mewujudkan sifat-sifat ini pada diri kita semua, insya Allah, ya, dengan rahmat dan karunia Allah. Ya. Sifat yang pertama adalah tawadhu. Tawadhu, rendah hati dan santun. Ya. Tidak membalas keburukan dengan keburukan. Mereka orang yang lapang dada, sabar, penyantun, dan tawadhu, jauh dari sombongan dan sifat reaksioner. Kemudian yang kedua, mereka orang yang sangat gemar bermunajat di malam hari ketika manusia sedang tertidur lelap. Mereka lewatkan malamnya dengan berdiri dan sujud, dengan sujud dan berdiri. Di sini didahulukan sujud. Padahal salat itu kan berdiri dahulu ya, itu sujud. Tapi dalam ayat ini didahulukan sujud. Karena sujud itu adalah posisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb. Ya. Dan mereka melewatkan malamnya dengan sujud dan berdiri. Jadi dengan salat malam. Kemudian mereka selalu berdoa kepada Allah, berlindung, mohon perlindungan dari adab neraka. Dan ini menunjukkan rasa takut mereka yang kuat terhadap neraka. Karena itu mereka berdoa, berlindung pada Allah dari adab jahannam. Kemudian yang keempat, mereka orang yang gemar berinfak di jalan Allah. Dan ketika berinfak, mereka tidak berlebihan, tidak juga terlalu perhitungan. Ya, tapi mengambil jalan pertengahan.
Kemudian yang kelima, sifat yang kelima, mereka ini menjauhi semua dosa-dosa besar, khususnya 3 yang merupakan kepala dari dosa-dosa besar, itu syirik, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, dan zina. Mereka menjauhi ini semua. Kemudian sifat yang keenam adalah mereka tidak pernah mendatangi majelis-majelis yang mengandung kebatilan. Termasuk di sini adalah situs-situs yang mengandung kemungkaran atau situs-situs yang jauh dari akhlak yang baik. Mereka menghindari itu semua, ya. Dan kalau kebetulan mereka lewat di samping mereka melewati hal-hal yang mungkar, mereka lewat dengan tetap menjaga kehormatan diri, ya. Kemudian yang berikutnya, mereka ini jika diingatkan dengan ayat-ayat Allah, baik ia sendiri membaca Al-Quran, dia sendiri membaca Al-Quran, kemudian bertemu dengan ayat-ayat yang mengingatkan dirinya, atau orang lain yang mengingatkan dirinya dengan ayat Allah, dia menyambut baik peringatan itu, ya. Betul-betul mengagungkan peringatan itu dan tidak mengabaikan peringatan tersebut, ya. Kemudian juga sifat yang berikutnya, mereka orang yang selalu berdoa, Rabbana hab lana min azwajina, seperti tadi, ya. Nah, jadi ini sifat-sifat yang sangat tinggi, yang sangat ideal, yang tidak mungkin kita mampu meraih sifat-sifat itu kecuali dengan rahmat Allah, dengan taufiknya. Dan saya anjurkan teman-teman untuk membaca tafsir As-Sa'di tentang ayat ini. Di akhir ayat ini, Syekh As-Sa'di melantunkan doa yang panjang sekali. Doa yang panjang dan bagus, ya. Baca doa itu, ya, di akhir penafsiran ini. Jelas kita tidak mungkin mampu meraih sifat-sifat itu kecuali dengan karunia Allah, dengan rahmatnya. Dan balasan Allah bagi ibadah Rahman ini juga tidak tanggung-tanggung, ya. Tidak setengah-setengah, luar biasa, ya. Surga yang kekal abadi, yang hasunat mustaqarra wa muqama, sebaik-baik tempat tinggal dan sebaik-baik tempat hunian, ya. Nah, kalau Allah mengatakan itu sebaik-baik tempat tinggal, maka akal kita nggak bisa membayangkan, tidak mampu menghayalkan sebagaimana seberapa besar, seberapa indahnya balasan Allah kepada ibadur Rahman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menjadikan kita dengan rahmatnya termasuk dalam golongan ibadur Rahman, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurangnya saya mohon maaf. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ustaz. Yang telah diberikan pagi hari ini. Teman-teman juga terima kasih para dosen, para tenaga kependidikan Istana Hidayah. Kita cukupkan ya dengan sama-sama baca kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.